Shalom saudara, apa kabar? Haleluya. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Bapak Gembala Pendeta Nikodemus Julius Tomo dan juga Ibu Gembala Bu Erna Yohanes, juga Pastor Peter dan Jessica dan segenap keluarga besar GBI Hope Makassar untuk kesempatan bisa melayani firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Haleluya, shalom saudara. Bagi yang saudara belum kenal, mungkin nama saya Rizal Honya. Ini yang ketiga kalinya saya diberikan kesempatan suatu kehormatan yang besar bisa melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Saya berjemaat dan melayani di GBI Philadelphia. Saya sudah menikah, istri 1, 2 orang anak. Mohon saudara jangan sampai kebalik ya saudara ya. Nanti repot soalnya istri dan anak lagi nonton tuh di YouTube. Dan kami dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan, Josia dan Michelle, umur 9 dan 8. Oke, haleluya. Saya diberikan judul khotbah menghidupi dan melakukan firman. Dan saya mengerti bahwa saudara semua lagi belajar, tema bulan November itu adalah menjadi seorang murid. Nah saudara, untuk menjadi seorang murid tentu seorang murid itu harus menghidupi dan melakukan firman. Untuk melakukan dan menghidupi firman itu atau hidup kita sesuai dengan firman, tentu gaya hidup seorang murid harus kita hidupi. Amin. Saudara mungkin saudara tidak ingat, tapi kalau saudara yang punya anak atau saudara mungkin masih bisa ingat, waktu kita kanak-kanak, masih balita, belum sekolah, gaya hidupnya tentu beda pada waktu masih balita, belum sekolah, belum punya tanggung jawab, dengan pada waktu harus masuk ke sekolah. Gaya hidupnya beda, tidur lebih cepat, bangun lebih pagi. Ada sekian waktu, sekian jam kita dedikasikan untuk belajar. Atau mungkin saudara dan saya, kita semuanya waktu kecil merasa terpaksa ke sekolah. Tapi itulah hidup, itulah gaya hidup seorang murid. Sama dengan mengikut Yesus ataupun menjadi seorang murid Kristus. Gaya hidup kita harus berubah, saudara. Nah, kalau kita melihat dari judul khotbah yang akan saya bawakan, menghidupi firman dan melakukan firman. Kita tahu saudara, pada Yohanes 1 ayat 1 menjelaskan firman itu adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Setuju dengan saya saudara? Berarti kita akan belajar hari ini bagaimana cara menghidupi firman, menghidupi Yesus, menghidupi kehidupan Yesus. Apa yang Yesus lewati, apa yang Yesus hidupi, itu harus kita welcome. 1 Yohanes 2 ayat 6 di situ berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya saudara, pada waktu orang-orang di luar sana melihat saudara dan saya, mereka membicarakan kehidupan kita, seharusnya mereka tuh bilang, wah ini mah anak orang sungguh-sungguh Kristen. Kalau dia jangan kita ajak pi mabuk-mabuk, jangan kita ajak pi clubbing. Dia terlalu Kristen, terlalu rohani. Seharusnya saudara, kalau orang lihat hidup saudara, mereka mendapat ekspresinya seperti itu. Atau mungkin ada dari saudara pernah dibilangin begini, ada yang pernah dicap pendeta di sini, weh awas kok, pendeta datang, diam. Ada? Kenapa? Karena saudara, hidupnya saudara menampakkan Yesus. Seharusnya menghidupi Yesus, menghidupi firman, saudara mendapat perlakuan seperti itu. Jadi kalau saudara satu hari dicap terlalu suci, saudara dicap terlalu pendeta, itu wajar saudara. Karena yang mereka lihat sebenarnya bukan saudara, tapi ada Yesus di dalam saudara. Karena saudara menghidupi Yesus, yang hidup dari hidup saudara, dari perkataan saudara, dari integritas saudara adalah Yesus. Nah saudara, kalau kita mau ngomong tentang menghidupi dan melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan, dengan ini kita bisa disebut murid Kristus saudara.
Nah, apa aja yang kita bisa lakukan? Atau apa aja yang Yesus lakukan? Selain saya ada tonton khotbahnya Pastor Peter akhir bulan lalu, Pastor Peter bilang, Yesus pelayanan bukan hanya bagi roti dan roti saja. Tapi Yesus itu ada melayani, ada berdoa, bahkan ada pikul salib, saudara. Untuk menjadi murid, seperti yang Pastor Peter sudah ajarkan dalam khotbah kemarin itu, kita tidak bisa hanya expecting roti, berkat, tapi kita tidak mau yang lainnya. Karena Lukas 9 ayat 23 itu berkata, Yesus sendiri yang berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Kapan saudara? Sebulan sekali? Setiap hari. Dan mengikut aku. Saudara, ternyata ada salib untuk kita pikul setiap hari, saudara. Seharusnya pada waktu saat kita melakukan firman, melakukan apa yang Yesus ajarkan, seharusnya orang lain bisa melihat pribadi Yesus di dalam kita. Pada waktu kita bisa memaafkan orang yang mengkhianati kita bisa sapa dengan ramah dan salamin orang yang gosipi kita, mungkin fitnah kita. Pada waktu kita tidak membalas pada saat kita dimaki-maki mungkin, atau diperlakukan tidak adil. Orang bisa lihat, wow, ternyata dia berbeda. Wow, ternyata inilah yang diajarkan di gereja. Saya juga mau dong. Kok di tempat saya enggak begini? Kok di ajaran saya enggak begini? Sorry saudara, saya izin ya. Tapi kadang-kadang saya mengerti saudara. Kita sih mau ya, rela-rela jila, angkat-angkat salib, pikul salib. Tapi kadang ada bagusnya, kalau saya dikasih mengerti, benar gak? Kadang-kadang kita mikir, Tuhan kenapa saya Tuhan? Saya kan sudah pelayanan, Tuhan kenapa saya Tuhan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, saya di gereja Tuhan. Saya menghidupi cara jemaat mula-mula seperti yang Alkitab ajarkan. Tapi kenapa Tuhan ajarkan kepada saya begini? Kenapa Tuhan izinkan salib ini terlalu berat? Ada saudara yang merasakan hal yang sama? Amin. Nah saudara, boleh saya izinkan saya bersaksi, tapi kita akan baca di dalam di dalam Lukas 24 ayat 13 dan 35. Saya berdoa dari kisah ini kita dapat saya berdoa setelah ibadah hari ini kita dapat mengerti pada waktu Tuhan izinkan salib itu datang kepada kita, kita mengerti kenapa. Saudara, kalau saya bisa diizinkan bersaksi, tadi saya ngomong begitu, kenapa Tuhan? Saya kan sudah pelayanan, saya sudah pemuritan segala macam, lakukan ini itu untuk Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan saya begini? Nah saudara, waktu tahun lalu tiba-tiba kami diizinkan anak kami yang putra kami Josia itu tiba-tiba ada lebam, ada biru di tulang belakang, di tulang ekornya sini 2 saudara. Habis itu lebamnya bukan lama-lama menghilang karena kita pikir tadinya oh biasalah anak-anak toh lari kanan kiri, tabrak kanan kiri, mereka enggak rasa. Tapi lama-lama lebamnya itu muncul jadi 3 titik saudara, 1, 2, 3. Habis itu lama-lama lebamnya naik ke atas. Habis itu saya Google saudara, itu bahayanya saudara, harusnya buka firman. Saya Google, masa Google bilang itu leukemia ciri-cirinya. Saya dalam hati, Tuhan kenapa saya Tuhan? Nah kadang-kadang gitu kan saudara kita. Nah sama seperti di Lukas 24 ayat 13 sampai 35 ini, saya ceritakan ya saudara ya.
Jadi kisah ini menceritakan bahwa 2 orang murid lagi berjalan kaki dari Yerusalem menuju pulang ke rumah mereka di Emmaus. Perjalanan itu sekitar 7 miles dari Yerusalem. Kemudian kedua orang itu lagi bercerita satu sama lain. Mereka bersaksi bahwa guru dan Tuhan mereka habis ditangkap. Mungkin mereka cerita tentang wah bagaimana Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib. Mereka begitu syok dan mereka begitu ketakutan setelah melihat Yesus yang penuh darah itu, mukanya dan badannya hancur karena dipukuli dan dicambuk, bahkan mati di atas kayu salib. Tergantung seakan-akan tidak berdaya. Mereka mungkin berbicara betapa kecewanya mereka. Mungkin mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan tidak akan mati. Selagi mereka berdua sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Alkitab mencatat, datanglah tiba-tiba Yesus mendekati mereka lalu berbicara kepada mereka. Tapi Alkitab mencatat bahwa mata mereka tertutup, terhalangi, sehingga mereka tidak dapat mengenal bahwa ini adalah guru mereka, Tuhan Yesus. Sama saudara, waktu saudara dan saya, kita lagi dalam masalah yang begitu besar, salib yang begitu besar dan begitu sakit rasanya. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat Yesus. Kadang-kadang kita lihat Tuhan, Tuhan di mana? Kenapa Tuhan diam? Sama dengan kedua orang ini, mereka ini tidak buta secara fisik, mereka bisa melihat seperti normal, tapi saja matanya seakan-akan ada selubung, Alkitab catat, sehingga mereka tidak bisa melihat, tidak bisa mengenali bahwa ini adalah Tuhan Yesus yang berjalan bersama-sama dengan mereka dan berbincang-bincang. Mereka pernah lihat Yesus dulu, tapi kenapa sekarang mereka tidak dapat mengenali dia? Dan Yesus terus berjalan, bercakap-cakap dengan mereka selama 7 miles. Itu jauh sekali saudara. Tapi kok bisa mereka tidak bisa lihat, tidak bisa kenali, tidak bisa dengar suaranya sebelumnya. Mereka tidak recognize suaranya. Padahal Yesus pernah muncul di tengah-tengah mereka. Sering Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Mereka pernah dengar Yesus berkhotbah. Tapi kenapa mereka tidak bisa kenali suara itu? Mereka terlalu larut dalam kekecewaan mereka. Mereka terlalu dibutakan dengan suasana hati sehingga mereka tidak dapat melihat the very Son of God, anak Allah Tuhan Yesus Kristus yang sedang ada di tengah-tengah mereka dan yang sedang berjalan bersama-sama dengan mereka saudara. Sama halnya waktu tadi saya cerita, saya juga bilang, Tuhan kenapa ini terjadi Tuhan? Bukankah Josia ini anak perjanjian bagi Tuhan untuk saya? Karena saudara, jauh sebelum saya menikah, satu hari saya lagi doa, Tuhan saya rindu dong Tuhan, Tuhan pulihkan keluarga saya. Saya rindu supaya saya bisa jadi anak yang baik untuk orang tua. Saya rindu punya hubungan yang baik sama orang tua. Karena saya jauh dengan orang tua. Saya rindu mengenal papa mama saya, dia suka apa dan dia nggak sukanya apa dan lain semacamnya. Tiba-tiba Tuhan bilang, Tuhan tiba-tiba kasih tahu saya bahwa nanti satu hari saya akan punya anak laki-laki, kasih nama dia Josia. Karena seperti Tuhan memakai kehidupan Raja Yosia, begitupun juga Tuhan akan adakan pemulihan dalam hidup saya kepada keluarga saya. Nah saudara-saudara bisa lihat, ini anak yang saya dapat jauh sebelum saya bertemu bahkan dengan istri saya. Tapi kenapa Tuhan, saya berkata begitu, kenapa Tuhan izinkan kayak begini? Google bilang leukemia, come on. Kenapa enggak yang kecil-kecil aja? Tapi memang kami tanya akhirnya kami datang kepada beberapa dokter, semua anak Tuhan. Tapi ternyata tidak kunjung hilang lebamnya. Seperti tadi saya bilang, malah memanjang ke atas. Dan kami saat itu sangat tertekan, kami saat itu sangat stres. Apalagi saat itu kalau saudara ingat bulan lalu ada yang disebut dengan penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Itu kami semuanya lagi sakit. Habis itu pas saat itu anak-anak saya
Josia dan Michelle DBD pula. Saudara bisa bayangin, sudah lebam, kita lagi mikir leukemia, tongking dalam nama Yesus, ya elah DBD lagi saudara. Udah tuh lagi ispa lagi saudara. Dan saat itu saya pun lagi sakit demam, hilang penciuman, perasa. Saudara ingat penyakit itu? Saudara bisa merasakan berat banget. Saya merasakan apa yang murid itu alami. Saya doa, tapi saya tidak melihat Tuhan di mana. Seakan-akan saudara. Kembali kita ke Lukas yang tadi. Setelah itu Yesus berkata kepada mereka, "What's wrong? Why are you so sad?" Dan mereka bilang, "Apakah kamu satu-satunya orang yang tidak tahu apa yang terjadi hari-hari ini?" Tuhan Yesus terus bertanya-tanya dengan mereka. Bahkan Alkitab mencatat Yesus mulai bercerita tentang apa yang tertulis di Perjanjian Lama. Saya mungkin bayangkan Yesus bercerita bahwa dia adalah air yang keluar dari batu, air yang menghidupkan. Tapi murid-murid tidak sadar. Yesus mungkin bercerita bahwa dia adalah mana yang turun dari sorga. Murid-murid tetap tidak bisa mengerti, tidak bisa tangkap, tidak bisa lihat bahwa Yesus itu bersama dengan mereka. Dan Alkitab mencatat setelah 7 mil jauhnya mereka berjalan, mereka hampir tiba di rumah. Dan Alkitab mencatat Tuhan Yesus seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Dan akhirnya Yesus ditahan dan disuruh untuk tinggal bersama dengan mereka dan duduk bersama-sama dengan mereka. Dan saya ngajak kita saudara untuk baca sama-sama ayat 30 sampai 35. Ada sesuatu terjadi di sini saudara. Ayat 30 di situ berkata, 1, 2, 3. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci pada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara, ada sesuatu yang terjadi pada waktu Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkan dan membagikan saudara. Kedua orang murid itu tidak mengenal Yesus pada waktu mereka bertemu, bahkan berjalan sama mereka. Keduanya tidak mengenal suaranya, tetapi ketika dia masuk ke rumah mereka, something happen. Something happen waktu dia ambil roti itu, dia berkati roti itu, dia pecah-pecahkan roti itu, dan dia bagikan. Ada sesuatu terjadi sehingga membuka mata mereka, dan mereka bisa bilang, "Oh itu guru, itu Yesus." Apa yang terjadi saudara? Kenapa mereka tidak dapat mengenali Yesus? Mereka tidak dapat mengenali wajahnya, tidak dapat mengenali suaranya, tetapi ada apa pada waktu ketika Yesus mengambil roti itu, memberkati, memecahkan, dan diberikan sampai mereka bisa melihat bahwa itu Yesus. Pada saat itu saya percaya mereka mengerti, mereka memahami bahwa hal ini kami pernah lihat. Ini bukan kebetulan, kita pernah lihat kejadian ini dulu. Markus 6 mencatat bahwa waktu Yesus memberikan makan 5.000 pria, belum termasuk wanita dan anak-anak. Yesus mengambil apa saudara? 5 roti 2 ikan. Alkitab mencatat bahwa Yesus mengambil roti, dia memberkati, dia memecahkan, dan dia berikan kepada murid-muridnya dan berkata
berilah semua orang untuk makan. Dan mereka bisa makan akhirnya dengan kenyang. Apa yang kedua murid Yesus itu lihat dalam rumah mereka? Mereka sudah lihat pada waktu Yesus berikan makan 5.000 orang ini. Ini adalah susunan ilahi saudara, yang akan memberikan kuasa pada hidup saudara dan saya. Pada waktu kita menjalankan atau memikul salib yang Tuhan izinkan. Yesus pun lakukan hal yang sama. Kalau saudara ingat pada perjamuan malam di ruang atas, The Lord's Supper in the upper room. Kalau saudara ingat, Yesus duduk bersama-sama dengan muridnya. Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Yesus memberkati roti itu. Yesus memecahkan roti itu. Yesus memberikan kepada murid-muridnya. Mereka pernah melihat semua ini terjadi. Apa yang mereka lihat? Ada susunan ilahi saudara. Pada waktu diambil, hidup kita diambil. Pada waktu diberkati, habis itu dipecahkan dan diberikan kepada orang banyak untuk jadi saksi. Saudara, seperti tadi saya bilang, Josia ini anak perjanjian bagi kami saudara. Dan saya tidak sangka saya saat itu hancur. Dan saya pikir kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa Josia yang mau dipecah? Kenapa tidak saya aja? Kadang-kadang kalau buat saudara yang sudah punya anak, saudara pasti pernah pikir gitu ya, kalau anak sakit berat banget, nggak tahu, dokter pun juga nggak tahu kenapa ya, apa segala macam. Saudara kadang-kadang bisa pernah kepikir ya, aduh kok dong sayang, kalau bisa papa yang ambil sakitmu, kalau bisa saya aja yang sakit, nggak usah kamu. Itu yang saya rasakan saudara, dan saya doa, saya tidak bisa lihat Tuhan saat itu saudara. Dan akhirnya dokter pada waktu melihat bahwa lebamnya itu atau birunya itu bukannya hilang tapi malah dia naik. Tadinya 1, 2, 3, tiganya ini naik ke atas sampai sini. Akhirnya dokter suruh, oke, coba tes darah. Dan hasil tes darahnya betul APPT-nya itu memanjang, hasilnya bintang. APPT itu tingkat keenceran darah, berarti darahnya itu travel faster than normal. Darahnya itu berjalan lebih cepat dari seharusnya. Berarti darahnya itu lebih encer dari seharusnya. Nah akhirnya dokter, walaupun saya ke dokter anak yang langganan kami, walaupun dia tidak bilang sih bahwa leukemia dan segala macam, itu Google yang bilang. Cuma gara-gara saya aja salah, saya terlalu takut. Akhirnya dokter bilang, coba kalau gitu kamu tes 1 kali lagi. Ada tes darah lagi namanya faktor 8 dan faktor 9. Kalau ini bintang baru kita ngomong lagi. Terus saya tanya akhirnya, dok, saya cari di Google dok, ini leukemia yo. Ah tidak lagi, nggak usah pikir dulu deh pokoknya lah gitu. Nggak usah pikir yang worst dulu gitu, pokoknya kita punya Tuhan. Saya dalam hati, dokternya jadi pendeta kayaknya ya, saya kayaknya lebih kurang rohani. Tapi saudara, saya merasakan kedua murid itu kenapa mereka tidak bisa melihat Yesus saat itu. Dan saudara, tiba-tiba satu hari kami lagi doa, saya dapat pewahyuan seperti ini saudara. Akhirnya biasanya kita doa bersama-sama, mesbah keluarga, Tuhan tolong bantu Josia, Tuhan tolong sembuhkan. Akhirnya saya dapat rema begini Josia, saya ambil roti atau Josia, datang kepada Tuhan untuk diberkati. Walaupun dia melewati, dipecah. Tapi kami tahu Yesus tidak pernah tinggalkan. Akhirnya dari kami biasa doa sama-sama, Tuhan berikan saya pewahyuan, saya akhirnya bukannya kami yang doa, tapi kami suruh anak kami yang doa. Josia,
Josia percaya sama Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus sudah banyak tolong kita. Tuhan Yesus kalau tolong dulu, pasti Tuhan Yesus tolong sekarang. Dan akhirnya setiap hari Josia yang berdoa, Tuhan, Josia lagi sakit, tolong sembuhkan ya. Josia tahu Tuhan Yesus pasti tolong Josia. Dalam nama Yesus, amin. Setiap hari. Dan akhirnya kami setelah tes darah faktor 8 dan 9, puji Tuhan saudara, semuanya negatif saudara. Dan kami terima dengan iman bahwa Tuhan Yesus sudah sembuhkan Josia. Bahkan sampai hari ini anak kami Josia sudah sembuh saudara. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Nah saudara, tapi saudara bisa lihat dari kisah ini. Instead of praying untuk dia, praying untuk Josia, kami bawa Josia dan Josia yang berdoa kepada Tuhan setiap hari. Saudara, saya percaya Tuhan izinkan hal ini terjadi, Tuhan izinkan Josia untuk diambil, dan Josia untuk diberkati, dan Josia untuk dipecahkan, diizinkan untuk melewati seakan-akan salib yang begitu luar biasa, karena Tuhan mau berkenalan sama dia. Sama halnya dengan saudara dan saya, pada waktu kita diizinkan untuk dipecahkan, ada maksud Tuhan yang luar biasa, amin saudara. Lukas 24 tadi berkata bahwa waktu ia duduk dan makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. 1 Korintus 11 ayat 24 di situ dibilang, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, pada waktu saudara, hidup saudara dan saya dipecahkan sekali, dua kali, berulang-ulang kali. Kesombongan kita mungkin dipecahkan, harga diri kita mungkin dipecahkan, ego kita mungkin dipecahkan saudara. Dihancurkan bukan sekali, dua kali, berkali-kali sama orang yang sama. Tapi kita bisa berikan kasih, kita bisa berikan pengampunan, kita bisa berikan kebaikan, kemurahan, sabar, tidak membalas. Pada waktu saudara diizinkan untuk dipecahkan hidup saudara, ada masalah yang begitu besar, saudara tidak pernah meminta untuk masalah ini datang. 1 Korintus ini bilang, pada waktu kita dipecahkan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita ingat bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan, bahwa Yesus selalu ada bersama saudara dan saya. Karena 1 Korintus 10 ayat 17 di situ dibilang, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu saudara. Saudara, untuk menghidupi firman, kita artinya itu kita hidupi apa yang Yesus sudah hidupi. Dan saudara, ada kuasa di dalam sini saudara. Karena pada waktu orang perlakukan kita tidak adil dan kita tidak membalas, mereka bisa melihat ada sesuatu yang berbeda dari hidup saudara dan saya. Dunia ini tidak mengenal kasih, dunia ini tidak mengenal sukacita, dunia ini tidak mengenal damai sejahtera, tidak terbiasa dengan kebaikan, kemurahan hati apalagi. So when we allow ourselves to be break and given to others, waktu kita mengizinkan hidup kita dipecahkan dan kita diberikan kepada orang lain, kita beri kasih, kita balasnya kasih. Saya percaya ada kuasa dari surga, kuasa dari Tuhan Yesus menyertai kita dan memampukan kita untuk menunjukkan Tuhan Yesus itu hidup dalam kita. Jadi saudara, kalau saudara besok-besok ada yang coba ingin menghancurkan, memecahkan hidup saudara, saudara jangan membalas, tetapi saudara balas dengan kasih, mengasihi kembali, mengampuni. Itu namanya saudara lagi hidupi firman. Itu namanya saudara lagi menghidupi kehidupan Yesus. Yesus dicaci maki, tidak pernah satu kali pun dia balas. Menghidupi firman adalah menghidupi kehidupan Yesus. Dan pada waktu saudara melakukan apa yang firman ajarkan,
dunia akan menemukan pribadi Yesus yang muncul dari hidup saudara. Yang kelihatan itu adalah, wow, ada Yesus di dalam hidup Bapak dan Ibu, saudara semuanya. Mungkin saudara pikir, bisa nggak sih saya jangan dikasih pecah lah. Bisa nggak sih saya hidup biasa-biasa aja lah. Tapi nggak usah lewat salib. Saya diberkati juga, ya begitulah, yang penting diberkati, tapi bisa nggak sih saya jangan dipecahkan. Saudara tahu tadi susunan ilahi, hidup saudara dan saya diambil, diberkati, dipecahkan, dan diberikan. Waktu saudara tidak mau atau saudara mau skip untuk dipecahkan, berarti diberkati juga kena skip saudara. Pada waktu saudara bilang, oh Tuhan saya tidak mau Tuhan, jangan bisa dipecahkan. Saudara dipecahkan untuk diberkati saudara. Jadi kalau saudara diberkati, saudara pemecahan itu akan terjadi. Untuk menunjukkan Yesus dalam hidup saudara. Dan akhirnya hidup saudara bisa jadi berkat. Roti itu sudah dipecahkan, dibagikan. Amin. Saudara nangkep ya. Jadi saya sadar ternyata, saya malu saudara. Saya pikir, wow, gue pendeta, berhari-hari doa. Ini saya jujur saudara, saya nggak ngerasain di mana Tuhan. Karena kita lagi nunggu hasil. Hasilnya kan, hasil darah kan berhari-hari. Dan jujur saya tidak bisa melihat saat itu. Di mana Tuhan saudara. Nah saudara, tapi tentu saya mengerti saudara, semua ini tidak semudah yang kita sangka atau dibicarakan. Tidak mudah untuk dipecahkan dan dibagikan. Supaya hidup kita bisa jadi berkat, tapi tidak instan. Saudara, boleh saya tekankan bahwa saudara dan saya, kita tidak bisa hidup sendirian saudara. Kita tidak bisa lakukan semua ini jika saudara tidak memberi diri saudara sepenuhnya untuk Tuhan, untuk dimuridkan. Saudara harus jadi murid. Saudara harus hidup seperti Yesus ajarkan lewat Alkitab. Berarti saudara harus belajar, saudara harus baca Alkitab, saudara harus dimuridkan, beri waktu untuk dimuridkan pribadi dengan Tuhan, punya doa saat duduk pribadi. Saudara mengambil komitmen untuk saya mau ikut pemuritan. Saudara join Cool. Di tempat ini hanya di Cool yang bisa kita lebih baik untuk mengenal Tuhan. Soalnya kalau saudara hari Minggu ini ada khotbah yang kurang jelas, saudara kan tidak mungkin pergi tanya Pak Gembala, apa artinya tadi? Kayak tadi saya tidak mengerti. Mungkin 1 kali, 2 kali, tapi kalau setiap minggu saudara tanya, kan itu namanya bukan merepotkan ya, tapi mungkin sudah waktunya saudara ikut Cool. Karena di Cool kita saling mendoakan, kita saling curhat, kita saling melayani saudara. Dan kita saling sharing karena sering sekali kunci yang kita cari untuk pintu yang tertutup dalam hidup kita itu ada di orang lain saudara. Hanya menjadi murid Yesus lah yang dapat memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Yesus lakukan. Ini untuk poin yang kedua, melakukan firman berarti melakukan apa yang Yesus lakukan. Seperti apa sih? Seperti Pastor Peter juga kemarin sudah khotbahkan. Matius 5:13, Yesus ngajar saudara. Bahwa tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Ini saudara kan langsung pasti bilang, ini orang bahasa Ibraninya ini sanak dudun nih.
Wah, ditampar saudara pipi kanan, kasih lagi pipi kiri. Tapi kalau saudara tidak ikut pemuritan, saudara tidak bisa kuat, saudara tidak bisa dapat mengerti. Sebenarnya ada maksud tertentu dari kata-kata ini. Boleh saya minta satu orang volunteer, saya mau bagi-bagi roti dan bantu saya dalam ilustrasi tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Saya nggak bakal tampar beneran saudara. Ada boleh satu orang? Boleh? Nggak apa-apa deh. Begini saudara. Sorry saudara, sorry Bapak Ibu. Saya banyak minum karena tadi pagi saya bangun tiba-tiba tenggorokan agak gatal-gatal atau geli-geli lah. Anyway, saudara, kita lagi ngomong tentang melakukan firman Tuhan. Firman-Nya berkata kayak begini. Jangan kamu lawan orang yang berbuat jahat kepadamu, tetapi melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah kepadanya pipi kirimu. Saudara, kalau saudara bayangin, saudara ditampar pipi kanan, mana pipi kanannya saudara? Ini kan, berarti kalau yang nampar harus gini dong, pak, iya kan? Kalau saudara Google, kalau orang ditampar pakai punggung tangan, itu adalah suatu tamparan yang betul-betul, apa kata-katanya, melecehkan lah kira-kira gitu. Itu suatu tamparan yang betul-betul tidak dianggap, kira-kira begitulah. Mamanya tamparan punya tamparan, kira-kira gitu. Saudara ditampar kayak begini, pak. Tapi firman Tuhan bilang apa? Jangan lawan. Firman Tuhan bilang apa? Jangan balas. Tapi kasih lagi pipi kanan. Kenapa saudara? Kira-kira saya mau tanya, kalau ditampar sakit gak saudara? Sakit ya, kalau begini aja sakit, pedis, apalagi begini saudara. Sakit saudara. Tapi kenapa Yesus berkata begini? Pada waktu kita ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Pada waktu kita lakukan firman Tuhan, kita kasih pengampunan, kita kasih kebaikan, kita tidak melawan. Saudara diberkati bagaimana? Begini kan? Saudara bisa lihat, pada waktu saudara melakukan kasih, pada waktu saudara melakukan apa yang Alkitab ajarkan, ditampar pipi kanan, pada waktu saudara lakukan firman Tuhan, kasih pipi kiri, berkat dari Tuhan turun, saudara. Saudara bisa lihat kenapa ada pipi kiri, karena kalau untuk nampar pipi kiri itu begini saudara. Saudara kalau memberkati Tuhan bagaimana? Begini kan? Ya kecuali kalau saudara seperti yang saudara tahu ya banyak cincinnya begini ya, itu lain cerita ya. Tapi saudara anggap ya, saya jadi ngerti saudara, pada waktu kita dipecahkan, pada waktu kita diizinkan untuk salib itu kita pikul, pada waktu kita ditampar pipi kanan kita tidak membalas dan kita kasih pipi kiri, itu berkat baru turun saudara. Berkat dari Tuhan baru turun. Dan dari situ ada kuasa orang melihat, wow ini orang saya jahatin, wow ini orang saya sudah fitnah, wow ini orang saya sudah perbuat tidak adil, tapi dia tidak membalas. Betul-betul ada Yesus di dalamnya. Amin saudara, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Saya persilakan tim pujian penyembahan. Saudara jadi menghidupi kehidupan Yesus, melakukan apa yang Yesus lakukan, saudara tidak bisa sendirian. Saudara harus adopsi gaya hidup seorang murid. Saudara harus ikut pemuritan, saudara harus beri diri dimuridkan pribadi dengan Yesus dan di gereja ini ikut kul saudara. Dan saudara, pada waktu saudara menghidupi Yesus, orang lihat Yesus yang hidup dalam hidup saudara dan saya. Amin. Pada waktu saudara melakukan firman, melakukan apa yang Yesus lakukan, saudara tidak balas. Saudara lagi kasih lihat bahwa
ada Yesus dalam hidup saudara dan saya. Dan Yesus bilang pada waktu kamu dipecahkan, perbuatlah ini seperti peringatan akan aku, saudara. Dan saya tutup dengan satu ayat ini, Matius 5 ayat 14 dan 16. Saudara tahu ayat ini di sini dibilang, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Saudara, mereka harus melihat perbuatanmu yang baik. Mereka tidak bisa hanya mendengar, mereka tidak bisa hanya tahu, tapi mereka harus melihat perbuatan saudara dan saya yang baik. Setelah itu Alkitab bilang mereka menemukan Bapa di surga. Mereka memuliakan Bapamu di surga. Saya tahu tidak mudah, saudara. Tapi percayalah saudara, saudara tidak sendiri. Mungkin firman ini untuk kepada 1-2 pribadi yang spesial, yang lagi mengalami dipecah-pecahkan seakan-akan begitu berat. Tapi saya berdoa, biar kiranya saudara terus setia mengejar Yesus, hidup seperti seorang murid. Dan saudara kalau lihat, tidak ada satupun murid Yesus yang sungguh-sungguh murid Yesus itu ditelantarkan sendiri, saudara. Doa saya pada waktu saudara dipecahkan, hidup saudara diambil, diberkati untuk dipecahkan dan dibagikan kepada orang banyak. Hidup saudara jadi berkat, menguatkan, menyaksikan apa yang Yesus sudah kerjakan, dan dunia bisa melihat dan menemukan Bapa di sorga lewat saudara dan saya. Sama-sama yang rindu katakan amin.